Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman, staf pengajar di SMA Anur Bululawang. Dan sekarang saya sedang mengikuti PPG dalam jabatan gelombang 3 2023 di LPTK Universitas Negeri Malang. Dan sekarang saya akan melakukan PPL dengan materi bank umum dan produk-produk yang dihasilkan oleh bank. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi pada minggu ini. Tapi sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, siapa yang bisa saya memimpin doa? Kepada yang memimpin doa, bertugas memimpin doa, saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana alimna ma yanfa'una wa anfa'na ma 'allamtana waftah qulubana An-Naml. Sebelum materi pembelajaran hari ini, Pak Roman ingin menanyakan kabar kalian. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah semuanya baik. Masuk semua ini ya? Ada yang nggak masuk? Ada ya. Untuk itu maka saya absen. Siapa yang nggak masuk, itu aja mungkin saya absen ya. Saya absen dari nomor 1 ya. Abu Raihan. Teman-teman izin berarti ya. Ahmad Raihan. Hadir. Terus Ahmad Royhan Amin. Ahmad Royhan Amin. Terus Ajib Yuda. Dafa. Dimas. Fahmi ada ya. Firly. Gufron. Terus apa? Ilham ada. Izul ada. Husnul Widat. Ilham Fahreza. Miftahul Rizki izin. Oh ya, berarti 2 yang izin ya. Maulana Abdillah. Muhammad Reza izin ya, berarti 3 yang izin. Muhammad Ihsan hadir, ada ya. Muhammad Rafi Ilham. Muhammad Rafi ada ya. Muhammad Rahmat Rizki. Rajendra. Rasyaf. Sultan. Zidan. Zuan. Ya. Anak-anak berarti yang izin 3 nggih? Semoga yang izin tidak ketinggalan materi. Jadi nanti sampean bantu materi hari ini apa? Jadi biar teman yang izin tidak ketinggalan materi pembelajaran. Nah, sebelumnya Pak Roman ingin tanya, kalian apakah masih ingat materi minggu lalu? Materinya apa kemarin? Transaksi. Sebelum masuk ke materi selanjutnya, ada yang ditanyakan tentang materi minggu kemarin? Sudah, masih ingat semuanya ya? Masih, alhamdulillah. Nah, sebelum masuk materi selanjutnya, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk memotivasi kita, rasa cinta tanah air kita, dan biar bisa menumbuhkan semangat belajar kita. Nah, sebelum menyanyikan lagu Indonesia Raya, kita semuanya berdiri ya, biar kita lebih semangat. Nah, saya putarkan dulu ya, saya siapkan. Sanalah aku berdiri, jadi
Apa yang kalian ketahui tentang bank? Siapa yang mau jawab? Apa? Nomor 1. Apa yang kalian ketahui tentang bank? Ayo, siapa yang mau jawab? Tunggu. Ayo, yang sama ketahui selama ini tentang bank itu. Ayo, tunggu. Berdiri nggak apa-apa, berdiri. Ayo, berdiri. Biar kelihatan lebih. Ayo, ada yang kelihatan. Ayo. Saya ulang ya. Apa yang kalian ketahui tentang bank? Bank adalah sebuah tempat di mana kita bisa melaksanakan peminjaman uang atau lebih tepatnya untuk menabung dengan secara gampang menggunakan mesin ATM atau membuat tabungan untuk meminjam uang untuk membuka perusahaan. Ada yang lain yang mau jawab? Ada? Kalau tidak ada, jadi fungsi bank atau kalau tidak bank ini sudah mungkin belum sempurna, tapi sudah betul jawabannya. Ada tempat untuk menabung, atau menyimpan, atau mengambil, atau mensetor uang, atau tabungan, atau pinjaman. Jadi jawabannya sudah lebih bagus. Beri tepuk tangan untuk siapa namanya? Ali. Yang kedua, ayo untuk yang pertanyaan yang kedua, ya. Apabila kita ke bank, siapa yang melayani kita pertama kali di bank tersebut? Ayo ada yang mau jawab, silakan. Lutfi. Ayo, dah. Berdiri sambil kelihatan di sini, kelihatan ayo. Berdiri, ayo. Silakan. Iya, mau siap. Berdiri. Yang pertama kita temui adalah satpam. Kenapa kok sama jawabnya satpam? Karena untuk mengarahkan kita kebutuhannya apa yang Ya, betul. Ada yang lain? Sudah bagus jawabannya. Jadi ada yang mau menjawab, menambahkan dari siapa namanya? Alfa yang ditentukan untuk apa? Bank itu untuk dan menyesuaikan dengan kebutuhannya. Misalnya kalau mau nabung, mau ambil, itu kan kalau slipnya berjauh nggak? Beda. Jadi untuk proses pengisiannya, proses pelayanannya biar lebih cepat dan tidak. Selanjutnya Pak Rohman ingin menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Apakah tujuan pembelajaran kita hari ini? Kita belajar tentang bank dan produk-produk yang dihasilkan oleh bank. Nah, alur pembelajaran kita hari ini kita buat 3 kelompok. Satu per kelompoknya itu 10 orang. Tapi karena teman kita ada yang izin 3, jadi kelompok kita adalah berapa? 27 dibagi 3 berarti 9. Nah, nanti kalian berkelompok jadi kelompok 9 orang, satu kelompoknya kita observasi ke bank, kita tanyakan apa di bank itu karena sesuai dengan materi kita minggu ini. Selebar kerja kertas sudah saya bagikan sama nanti proses observasi, wawancara. Salah satunya ditanyakan apa wawancaranya tadi Pak Rohman dan Saman menanyakan tentang posisi jabatan di bank dan tugas-tugasnya dan produk-produk di bank BNI, bank yang ada di dalam pondok kita. Nah, ya itu aja, kita segera ke bank BNI untuk melaksanakan observasi. Nanti semuanya tidak masuk ke bank, kita ngobrol di depan, sebagian masuk, memperhatikan kalau cukup itu masuk semua, tapi nanti wawancaranya per kelompok diwakili 2-3 orang, yang lain memperhatikan duduk di tempat tunggu. Bisa kita mulai ya? Siap? Semangat semuanya? Semangat ya? Siap. Oke, selanjutnya kita observasi ke BNI. Di sana tugas kalian tadi sudah saya siapkan. Kalian tinggal mencatat, menanyakan apa saja di Bank BNI.
sehingga kita lebih paham tentang materi bank umum dan produk-produknya. Ayo silakan berdiri semuanya, kita berangkat ke BNI ya. Siap ya? Semangat semuanya ya. Semangat. Apa jalan-jalan sudah siap? Kita berangkat sekarang ya. Semuanya semangat? Semangat. Kita berangkat sekarang. Oke anak-anak, kita sekarang sudah di depan Bank BNI. Kita bisa memulai aktivitas pembelajaran kita, observasi ya, yang sudah Pak Roman jelaskan tadi di kelas. Jadi proses observasi kita hari ini bisa kita mulai. Ayo kita masuk ke Bank BNI. Tempat duduk rapi. Kita mulai ya, sebentar mohon ke apa namanya kan kita observasi tentang jabatan atau posisi itu menanyakan dasar yang biasanya disampaikan karena sekolah oh iya jadi bisa lagi ini ya maksud nanti di sini ya boleh jadi anak nanti biar mencatat ini. Oh iya ini dari SMA Anur ya. Ini kan pembelajaran kita seri segini tentang perbankan ya dengan saya Mbak Mawin. Nanti boleh sharing atau tanya-tanya ya. Jadi kalau untuk di perbankan ini kan mungkin udah ini ya udah punya ATM semua ya. Nah ATM itu apa? Untuk apa gunanya? Udah dari tahu. Nah kalau di depan itu di sini kita ada banyak pegawainya. Jadi yang pertama itu yang di depan ada frontliner itu ada Pak Satpam. Siapa yang tahu tugasnya Pak Satpam? Itu keamanan. Ya, betul. Terus ya selain menjaga keamanan juga untuk di depan Pak Satpam itu sebagai komputer ya. Jadi untuk nasabah-nasabah yang datang itu nanti bisa ditanyain. Jadi keperluannya apa, sharing keperluannya apa. Kalau misalnya nanti mau pembukaan rekening atau untuk transaksi di teller itu jadi Pak Satpam dulu yang memfilter. Nah setelah itu biasanya setelah Pak Satpam biasanya adik-adik ke teller. Ada yang tahu tugasnya teller? Layani. Ada yang ngambil uang, sah. Nah kalau untuk teller itu adalah transaksi cash atau non cash. Biasanya adik-adik kalau misalnya punya rekening gitu untuk ngambil uang, terus untuk transfer dan sebagainya itu nanti di Bapak teller. Nah kalau yang customer service, kenapa? Oh ya betul, customer service itu banyak tugasnya. Jadi kalau misalnya untuk customer service itu bisa membantu aktivitas pembukuan perbankan. Jadi bisa untuk membuka rekening, handling komplain, atau misalnya untuk memberikan solusi dan menjalin hubungan sama nasabah.
Nah, untuk produk-produk perbankan itu sudah tahu belum? Kalau produk perbankan sekarang kan eranya digital, jadi semuanya bisa buka rekening melalui digital aplikasinya. Jadi kalau misalnya adik-adik sekarang kan sudah pada punya KTP belum? Belum. Nah, ya kalau sekarang kan masih tabungan pelajar ya, tabungan pelajar limitnya hanya 2.000. Tapi kalau misalnya untuk sudah punya KTP nanti bisa di-upgrade jadi limitnya bisa lebih dia bisa ngambilnya 5 juta. Nah, untuk produk-produknya di bank itu ada banyak, ada tabungan, ada deposito, ada giro. Nah, tabungan ini yang kayak adik-adik ini punya tabungan pelajar, terus nanti kalau sudah punya KTP ada taplus betul, taplus juga sama taplus. Nah, sekarang buka rekening pun juga nggak langsung datang ke bank itu bisa. Jadi kalau sudah punya HP tinggal buka aplikasi BNI, nanti bisa lewat handphone tinggal isi KTP, upload data diri, sudah jadi langsung rekeningnya, tinggal ngambil buku tabungan sama ATM-nya. Nah, seperti itu ya. Kalau sekarang kan masih belum punya mobile banking ya semuanya. Nanti kalau sudah punya KTP nanti bisa di-upgrade, jadi bisa transaksi melalui handphone, bisa melalui mobile banking. Mungkin ada yang tanya-tanya mungkin. Ada yang tanya mungkin. Nah, selain tabungan, misalnya adik-adik pengen liburan, pengen nabung yang ada berjangka 1 tahun, 2 tahun, 3 bulan itu ada namanya tabungan perencanaan di BNI. Terus ada juga tabungan misalnya pengen deposito, itu bisa deposito misalnya untuk nabung gak diambil-ambil gitu, bisa deposito. Mungkin ada yang ditanyakan? Sudah? Siapa yang mau bertanya? Izul, silakan berdiri. Saya perkenalkan, nama saya Izul. Saya ingin mempertanyakan tugas akun official. Oh, ya. Akun official. Ya, jadi di perbankan itu mungkin saya jelaskan mulai dari yang paling paling sampai jabatan yang lainnya. Jadi kalau di perbankan itu kita pada depan ada frontliner. Jadi ada security atau satpam. Nah, yang tadi tugasnya sebagai selain keamanan juga untuk memfilter nasabah. Jadi Pak Satpam itu yang mengarahkan nasabahnya ini mau transaksi apa. Jadi produk knowledge-nya juga harus sudah tahu ada depannya dari Pak Satpam. Nah, setelah itu untuk yang pagi-pagi biasanya yang membantu membersihkan ruangan sebelum buka itu ada cleaning service. Nah, setelah itu di kantor ini kan ada banyak. Jadi kantor semua perbankan itu ada kantor khas, kantor cabang pembantu, ada kantor cabang utama. Nah, kalau di sini yang paling kecil itu kantor kas. Kantor kas ini pegawainya paling sedikit karena ada urutannya kan, kantor kas, kantor cabang pembantu, dan terus cabang utama. Kalau di sini di BNI cabang utamanya di Malang. Nah, kalau kantor cabang pembantu itu levelnya di atas kantor kas. Jadi yang bisa memutus kredit. Nah, di sana kalau kantor kas ini adanya hanya selain satpam, terus cleaning service, juga ada teller yang tadi membantu untuk mengumpulkan transaksi kas dan masuk uang keluar, dan juga ada customer service yang tugasnya untuk membantu aktivitas nasabah, misalnya di komplain, pembukaan rekening, penutupan rekening dan sebagainya. Selain itu ada marketing juga. Nah, kalau di BNI marketingnya macam-macam. Ada marketing yang stay di sini, jadi membantu outlet. Itu tugasnya macam-macam. Jadi ada yang mencari kalau funding, ya di sini kan ada funding itu mencari dana. Jadi tugasnya funding officer itu dia mengumpulkan dana BPK, dana pihak ketiga dari nasabah. Nah, kalau ada juga di kantor cabang pembantu itu ada ini juga back office. Back office itu tugasnya yang bagian belakang layar. Jadi ada administrasi kredit, ada bagian analis kredit, semuanya itu masuk dari
back office gitu ya. Analis kredit ini sama, analis kredit adanya di cabang. Jadi di sini analis kredit itu misalnya teman-teman di sini kan ada nih yang mau mengajukan, ada pinjaman, ada yang KPR, ada yang KTA, itu yang menganalisis pertama kali itu analis kredit. Ya, terus untuk sales ini sama. Kalau di sini sales, marketing, funding officer itu sama, semuanya marketing. Tinggal job desk-nya berbeda. Misalnya funding untuk mencari dana. Kalau yang collection, kalau di sini collection itu bagian yang menagih. Misalnya akhir bulan ada yang macet belum membayar tagihannya, itu ada yang juga di sini. Terus di sini ada admin kredit, ini masuk back office seperti itu. Nah, terus setelah marketing di atasnya lagi ada pemimpin kantor kas. Yang satu kantor ini ada satu pemimpinnya gitu. Nah, setelah itu pemimpin ini ada atasannya lagi di cabang, namanya branch manager. Bila ditanyakan lagi masih Bisa berdiri untuk menanyakan. Oh iya, baik Mas Rehan ya Mas Rehan. Jadi kalau di analis kredit ya tadi ya, jadi di BNI itu ada bagian, kalau marketing tadi kan yang mencari. Nah kalau analis itu adalah yang menganalisa. Jadi misalnya marketing sudah mencari berkas nih, ada yang nyari kredit dan sebagainya. Bagian analis ini yang menganalisa berapa sih kemampuan bayarnya, berapa jumlah kreditnya, seperti itu. Jadi masuk enggak ini yang menganalisa semua kredit itu ya dianalisa. Dan itu masuk di back office. Seperti itu. Ada lagi mungkin ditanyakan? Mas Rasya. Admin kredit. Kenapa? Admin kredit. Oh ya, kalau admin kredit di sini adanya di cabang. Admin kredit itu bagian yang pengadministrasian, jadi mencatat aktivitas kredit. Jadi misalnya nih ada yang mau mengambil kredit kur atau kredit KPR, nah yang membuat administrasinya itu admin kredit. Jadi yang membikinkan SKK, surat keputusan kreditnya, bagian mencairkan kreditnya itu di admin kredit. Dan ini ngomong betul sama dan ini Silakan berdiri. Jenis layanan Bank BNI cabang Anom itu apa saja? Oh, jenis layanannya. Jadi kalau di Bank BNI di bank semuanya layanannya itu bermacam-macam. Jadi kalau misalnya untuk dari customer service kita melayani mulai dari pembukaan rekening, penutupan rekening, pembukaan deposito, cek dan sebagainya. Tapi kalau untuk retailer layanannya bisa untuk tarik uang, terus untuk pemindah bukuan, transfer. Tanyakan? Sudah. Sudah tidak ada yang mau tanya lagi. Oh, terima kasih Ibu atas penjelasannya. Semoga anak-anak wawasan tentang bank ilmunya bertambah sehingga lebih dekat dengan bank dan lebih bisa mengetahui produk-produk dari bank. Jadi, kalau sudah tidak ada, kita kembali ke kelas, bisa kita lanjutkan untuk presentasi dari hasil observasi kita hari ini. Apa yang kita dapat hari ini semoga bermanfaat. Ke depan semuanya bisa mengambil hikmah dari observasi kita hari ini. Kita bisa kembali ke kelas ya semuanya. Masih tetap semangat semuanya ya. Masih. Saya kembali ke kelas hari ini. Sekarang bisa kembali ke kelas ya, monggo. Terima kasih Pak ya. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Oh iya, kan mana tadi ya? Oh iya. Ini ya. Oh susunan ini ya, apa namanya? Ini ya. Alhamdulillah kita sudah observasi di Bank BNI
yang di dalam lingkungan kita, ya, sedikit banyak kalian sudah melaksanakan wawancara, mencatat hasil-hasil wawancara. Sekarang dari kelompok 1 ke depan untuk mempresentasikan hasil observasi. Berapa orang kemarin kelompoknya? 6 atau 8, ya. Nanti ada kemarin kita 3 kelompok. Jadi apa kelompok lain dulu? Apa kelompok 1 dulu yang sudah siap? Monggo. Kelompok 1 ya. Yes, kelompok 1 siap. Kelompok 1 silakan mempresentasikan hasil observasinya kemarin. Nah, nanti teman-teman bisa bertanya. Kelompok 1 bisa menjawab dari pertanyaan teman-teman kelompok lain. Ayo, kelompok 1, monggo silakan ke depan untuk mempresentasikan hasil wawancara atau observasi kemarin di Bank BNI. Semuanya ikut maju, walaupun tidak, ayo semuanya ikut maju. Ayo. Silakan beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 1 maju dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin melaporkan hasil observasi berdasarkan pengamatan di Bank BNI semalam. Berdasarkan hasil observasi, kami mencatat ada macam-macam posisi dan tugas yang terdapat di Bank BNI. Yang pertama ada marketing. Marketing atau biasa melakukan pemasaran dengan mencari nasabah. Seorang marketing bank bertugas untuk menawarkan dan memberikan pelayanan kepada nasabah. Yang kedua, analis kredit. Menganalisis penerima pinjaman, apakah bankable atau tidak. Analis kredit bertugas dan bertanggung jawab untuk melakukan analisa semua data keuangan nasabah atau klien, mulai dari metode, kebiasaan pembayaran, informasi tentang tabungan atau simpanan. Yang ketiga, akun officer yang biasa melakukan pemasaran, melakukan analisa kelayakan pemberian kredit dan pemantauan terhadap kelancaran pembayaran debitur. Pada umumnya, seorang akun officer adalah orang yang bertugas mencari nasabah kredit yang tentunya kriterianya layak menurut peraturan bank. Yang keempat, sales officer atau sales eksekutif atau biasanya disebut marketing. Seorang sales officer bank bertugas untuk melakukan pemantauan pembiayaan kredit yang diberikan kepada nasabah serta mempermudah nasabah yang ingin mengajukan kredit bank dengan memberikan simulasi pembiayaan atau pembayaran. Yang kelima, customer service atau yang memberikan sosialisasi pada nasabah atau calon nasabah terkait produk bank. Sama seperti di tempat lainnya, tugas customer service di bank adalah menghadapi dan melayani nasabah, mulai dari keperluan pembukaan rekening, deposito, asuransi, sampai ke masalah yang dihadapi oleh nasabah. Yang keenam, funding officer atau yang biasa mencari dana simpanan dari nasabah dengan menjual berbagai produk funding perbankan. Dan yang ketujuh adalah kolektor atau menagih pembayaran pinjaman atau kredit dari para nasabah. Kolektor biasanya hanya bertugas untuk meningkatkan dan mengejar komitmen nasabah dan dalam pelunasannya melalui media telepon. Dan yang ke-8 adalah teller atau melayani nasabah dalam bertransaksi di bank. Teller bank bertugas di dalam counter yang bertanggung jawab memberikan pelayanan transaksi nasabah, baik itu penyimpanan atau pembayaran. Yang ke-9 adalah back office atau pengecekan transaksi. Melakukan pengecekan dan memastikan transaksi yang dilakukan oleh teller sudah benar. Dan yang ke-10 adalah general affairs atau bagian umum yang bertugas untuk melakukan maintenance terhadap aset bank dari bangunan, isi KTM, satpam, dan lain-lain. Yang ke-11 adalah admin kredit atau mengelola data nasabah kredit. Seorang admin kredit bertugas membuat surat, menginvestasi data nasabah, sampai merapikan data jaminan nasabah. Produk-produk dari bank saja yang Bagi seorang pelajar seperti kita yang belum mempunyai KTP,
kita bisa membuka rekening dengan menggunakan Taplus Anak. Dan kemudian bagi yang untuk umum atau sudah memiliki KTP, bisa juga ada tabungan umum. Kemudian ada giro dan ada wesel. Ini itu saja yang saya katakan. Nomor satu sudah. Kalau dari kelompok lain ada yang mau bertanya? Awal? Mau tanya? Putri? Ini tanya? Nggak ada yang ditanyakan? Kalau nggak ada yang ditanyakan, beri aplaus untuk kelompok satu ya. Tepuk tangan. Sekian. Silakan duduk. Sekarang bertanya ke kelompok dua ya. Ya apa ya? Menampilkan atau mempresentasikan hasil observasinya. Kepada kelompok 2 saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil observasi tentang pengamatan bank. Macam-macam posisi tak tugas pada segmen bisnis di bank BNI, yaitu marketing, melakukan pemasaran dengan mencari nasabah, analisis kredit, menganalisis penerima pinjaman, account officer, melakukan pemasaran, melakukan analisa kelayakan pemberian kredit dan pemantauan terhadap kelancaran pembayaran debitur. Sales officer, marketing juga mencari nasabah. Customer service, memberikan sosialisasi pada nasabah atau calon nasabah terkait produk bank. Funding officer, mencari dana simpanan dari nasabah dengan menjual berbagai produk funding perbankan. Produk-produk dari bank, tabungan anak, tabungan umum, giro, wesel, dan lain-lain. Dari kelompok lain ada yang bertanya? Apresiasi niku apa? Seorang sales serban itu terus. Marketing juga mencari nasabah. Petugas untuk melakukan pemantauan pembiayaan kredit yang diberikan ke nasabah. Dari kelompok 2 yang lain ada yang menjawab? Menambahkan? Sudah. Sudah? Jelas ya? Boleh jawab. Yang lain ada yang mau bertanya pada kelompok 2? Kalau sudah, beri tepuk tangan yang untuk kelompok 2. Sekarang waktunya kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil observasinya. Kepada kelompok 3 kita persilahkan maju ke depan untuk menyampaikan hasil observasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 ingin menyampaikan tentang hasil pengamatan observasi dari bank, yaitu macam-macam posisi di bank dan tugasnya. Yang nomor 1 ialah marketing, melakukan pemasaran dengan mencari nasabah. Tugas marketing bank tidaklah jauh berbeda dengan marketing di tempat lain, yakni mulai dari strategi pemasaran, promosi produk, dan penjualan. Yang nomor 2 adalah analisis kredit,
menganalisis penerima pinjaman apakah bankable atau tidak. Analisis kredit bertugas dan bertanggung jawab untuk melakukan analisa semua data keuangan nasabah atau kolej. Yang nomor 3 ialah akun officer, melakukan pemasaran, melakukan analisa kelayakan pemberian kredit dan pemantauan terhadap kelancaran pembayaran tertentu. Pada umumnya seorang akun officer adalah orang yang bertugas mencari nasabah kredit. Yang nomor 4 ialah sales officer. Seorang sales officer pun bertugas untuk melakukan pemantauan biaya pembiayaan kredit yang diberikan ke nasabah. Yang nomor 5 ialah customer service, memberikan sosialisasi pada nasabah atau calon nasabah terkait produk bank. Sama seperti di tempat lainnya, tugas customer service di bank adalah menghadapi dan melayani nasabah. Yang nomor 6 adalah funding officer, mencari dana simpanan dari nasabah dengan menjual produk funding perbankan. Nomor 7, kolektor adalah menagih pembayaran pinjaman atau kredit pada para nasabah. Seorang kolektor bank bertugas dan bertanggung jawab melakukan penagihan terhadap nasabah atau debitur yang memiliki tanggungan atau angsuran yang belum terbayar dalam waktu yang telah ditentukan. 8. Teller adalah melayani nasabah dalam bertransaksi bank. Teller bank bertugas di dalam konter yang bertanggung jawab memberikan pelayanan transaksi nasabah. 9. Back office adalah pengecekan transaksi, melakukan pengecekan dan memastikan transaksi yang dilakukan oleh teller sudah benar dan sesuai. 10. General Affair bagian umum. General Affair atau GA di bank bertugas melakukan maintenance terhadap aset bank, mulai dari bangunan, visi ATM, satpam, cleaning service, serta kartu nama tetap juga ada yang mengurus. 11. Admin kredit adalah mengelola data nasabah kredit. Seorang admin kredit bertugas membuat surat menginventarisir data nasabah sampai memberikan data jaminan nasabah. Nomor 12, cleaning service, menjaga kebersihan bank, sama seperti dengan cleaning service atau petugas kebersihan di tempat lainnya. Seorang cleaning service juga bertanggung jawab atas kebersihan area bank, mulai dari lantai, pengecekan suhu ruangan, menyediakan kebutuhan untuk karyawan dan banyak lainnya. 15. Security, petugas keamanan bank. Security atau petugas keamanan bank bertanggung jawab atas keamanan yang ada di bank, mulai dari memeriksa setiap orang yang datang, menanyakan keperluan sampai membantu dan mengarahkan nasabah yang ingin melakukan transaksi atau berurusan dengan bank. 14. Driver sopir. Tugas inti driver atau sopir bank adalah mengantar pejabat bank menggunakan kendaraan mobil. Dan tidak hanya itu, ia juga bertanggung jawab atas perawatan inventaris kendaraan. 15. Ekspedisi atau messenger. Messenger bertugas untuk melakukan pengiriman seperti surat dokumen atau dokumentasi bank lainnya ke tujuan. Produk tabungan anak, tabungan umum, result dealer dan Kita pertanyaannya kelompok 3. Bu, dari Ojen atau kelompok lain yang ingin bertanya, saya persilakan. Belum, Pak. Monggo. Dari saya, Pak. Belum, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 ingin bertanya, apa yang dimaksud dengan back officer dan tugasnya di bank? Mungkin itu aja. Bagus sekali pertanyaannya. Back office adalah pengecekan transaksi dan tugasnya melakukan pengecekan dan memastikan transaksi yang dilakukan oleh teller sudah benar atau sesuai serta membuat pembukuan transaksi perusahaan dari harian sampai tahunan. Sudah? Yang lain yang mau bertanya, saya persilakan. Kelompok 1, kelompok 2. Kalau nggak ada, beri tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 3 ya. Kelompok 3, saya persilakan untuk kembali ke tempat masing-masing. Alhamdulillah dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 sudah mempresentasikan hasil observasi kita ke bank ya. Nah, kita membuat kesimpulan dari observasi kita, observasi kalian, bahwa di dalam bank itu ada berapa? Ada kurang lebih ada 15
jabatan, mulai dari marketing, sales officer, back office, security, apalagi account officer, ya, dan lain-lain. Nah, dan produk-produk dari bank itu ada tabungan, ada apalagi tabungan anak. Pak, yang membedakan apa itu? Kalau tabungan anak berarti kepada anak yang belum punya KTP. Tabungan umum, ada deposito, ada pinjaman usaha, ada pinjaman kepemilikan rumah. Ada lagi yang tahu produknya? Wesel, giro, dan lain-lain. Nah, jadi pembelajaran kita hari ini adalah mengenai jabatan di bank dan produk-produk yang dihasilkan. Apakah kalian semua sudah paham dan bisa menganalisa hasil atau jabatan-jabatan di bank dan produk-produknya? Atau ada yang masih ditanyakan? Enggak ada. Berarti pembelajaran kita hari ini kalian sudah paham, tidak ada yang ditanyakan ya? Tentang apa? Siapa yang mau jawab? Berdiri, monggo. Kira-kira ada yang mau menyimpulkan atau mau menjawab kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Siapa? Dari sini, dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, ada yang mau menyimpulkan atau pembelajaran kita hari ini? Ayo silakan. Halo Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2. Pembelajaran kita hari ini tentang bank dan jabatan-jabatannya di bank dan fungsinya, serta produk yang dihasilkan oleh bank tersebut. Mungkin itu aja Pak. Beri tepuk tangan untuk siapa? Haikal. Haikal. Monggo dari yang lain kalau ada yang mau menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Ada. Kalau nggak ada, kita buat kesimpulan hari ini bahwa pembelajaran kita hari ini, tujuan pembelajarannya kita adalah memahami tentang bank dan jabatan di dalam suatu bank dan fungsi-fungsinya serta produk-produk dari yang dihasilkan oleh bank tersebut. Itulah pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita sebelum Pak Roman akhiri, minggu depan pertemuan kita membahas tentang bank BPR atau bank yang memberikan pinjaman untuk rakyat atau bank pinjaman. Nah, kira-kira hari ini sudah paham semua nggih? Pembelajaran hari ini tetap semangat sampai minggu depan, sampai ketemu lagi. Sebelum kita akhiri, siapa yang ingin berdoa? Ayo, Lutfi. Ayo silakan berdoa, dipimpin oleh Lutfi. Ayo berdoa, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tetap semangat, sampai ketemu lagi minggu depan. Dijaga kesehatannya semuanya. Sampai ketemu lagi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.